Halo Pak Denny. Pagi Pak Pras, halo. Ya, salam sehat Pak. Sama-sama, salam sehat juga. Baik, terima kasih atas waktu yang ditempatkan. Ini menarik kalau kita bicara mengenai realisasi investasi ya di tahun 2022 ini tepatnya pada kuartal 1. Anda melihat bagaimana dengan capaian realisasi investasi tahun ini? Tentu ini kabar baik buat kita semua, gitu ya. Pertama memang betul ini rekor, belum pernah terjadi sebelumnya secara Oke. triwulan ada realisasi investasi yang bisa sampai menyentuh angka 282 triliun ini, gitu ya. Jadi tapi memang kita perlu lihat ada beberapa sentimen yang mempengaruhinya, gitu ya. Yang pertama adalah faktor apa sih yang sebetulnya bisa mendorong sampai akhirnya ini terjadi. Nah, kita bisa lihat dari sektornya dulu kalau saya melihat, Pak. Oke. Gitu ya. Jadi yang pertama, kalau kita lihat dari PMA, mayoritas itu masuk melalui sektor industri pengolahan logam dasar. Jadi apa yang menarik di sini bahwa ini seiring dengan tren dunia di mana ada kenaikan harga komoditi, gitu. Jadi memang itu yang menginduce sampai akhirnya investasi juga bisa ikut naik di sana, gitu ya. Sedangkan di dalam negeri justru sektor yang leading itu ada di transportasi dan pergudangan. Jadi sebetulnya sektor logistik. Ini dua hal yang berbeda. Jadi ternyata appetite antara investor internasional PMA dengan investor domestik ada di sektor yang lain, gitu ya. Meskipun tetap ada di urutan kedua dan ketiga untuk PMDN itu masuk di logistik, masuk di pertambangan juga. Tapi Oke. tetap memang saya melihat masih selain dari ada kewaspadaan yang perlu ditingkatkan seiring ada tren inflasi yang tetap tinggi di negara-negara maju dan konflik di Rusia dan Ukraina yang masih terus berjalan. Ya. Nah, tren ini justru to some extent membawa blessing in disguise buat kita, gitu ya, karena harga komoditas naik sampai akhirnya PMA juga membuktikan, gitu ya, tinggi dan semuanya berfokus pada pengolahan logam dasar. Baik, kalau kita cermati dari penanaman modal asing masuk ke dalam industri logam dasar, sebenarnya apa yang sedang diburu sebenarnya yang dicari juga nih oleh investor asing terkait dengan komoditas ini di dalam negeri begitu? Ya, ini juga lagi-lagi tercermin ya, bahkan kalau kita lihat daerah yang menjadi tujuan banyak yang lari wilayah untuk asing itu di Sulawesi Tengah, gitu ya. Itu jadi peringkat pertama sekitar 12,9% dari PMA itu lari ke arah sana. Dan kita tahu bahwa komoditas unggulan yang ada dari daerah Sulawesi Tengah ini adalah nikel. Jadi memang betul kenaikan harga nikel, lalu tren renewable energy dan juga mobil listrik, gitu ya, baterai, itu yang Oke. menjadi dorong sampai akhirnya daerah tersebut dan investor asing banyak tertarik untuk memburu nikel kita. Baik, itu dia menjadi salah satu sasaran saat ini karena perkembangan dari kendaraan ataupun green economy ataupun semua hal yang berkaitan dengan energi baru terbarukan menjadi satu hal yang tengah dicari begitu ya, termasuk investor mancanegara. Tapi kalau kita lihat PMDN-nya sendiri, bagaimana Anda melihat dengan beberapa kondisi logistikkah yang memang menjadi fokus dan kenapa logistik begitu yang dipilih? Ya, kita melihat bahwa sesuai dengan siklus ekonomi yang baru terjadi ya, jadi di 2020 dan 2021 kita mengalami krisis, itu COVID, siklus bawah. Nah, Oke. begitu siklus mulai naik, memang ada penambahan kapasitas biasanya terjadi pada periode-periode ini. Dan ini memang seiring berjalannya pemulihan dibutuhkan ya untuk memfasilitasi arus perdagangan yang naik, butuh arus logistik yang juga kuat, gitu ya, kapasitas logistik yang naik. Sehingga kalau di dalam negeri fokus masih ada di sana. Di satu sisi ini juga dampak dari asas-asas yang sudah diterapkan sebelumnya oleh pemerintah seperti kabotase yang membuat industri dalam negeri domestik punya hak lebih besar, gitu ya, punya keistimewaan untuk berinvestasi dan berbisnis di sektor ini. Sehingga dorongannya kuat, maka sektor transportasi, pergudangan dan telekomunikasi ini jadi fokus untuk investor domestik dan sangat besar, Pak, gitu, sampai Oke. 19,9%. Gitu ya, baru kedua disusul oleh pertambangan. Dan kalau pertambangan tentu trennya sama ya, karena memang ada kenaikan harga komoditas di sana. Baik, kita lihat dominasinya bagaimana di kuartal 1 tahun ini begitu. Apakah PMA atau PMDN? Kalau saya melihat dari data yang ada justru tidak terlalu dominan ya, jadi keduanya cukup berimbang karena PMA itu ada di sekitar 52% kontribusinya, Oke. sedangkan PMDN ini ada di sekitar 47 hampir 48 gitu ya. Ya. Jadi sebetulnya masih berimbang antara besarnya di dalam dan di luar. Di satu sisi tentu kita melihat bahwa ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin inklusif dalam arti investor, gitu ya, terbuka, sehingga appetite-nya sama gitu antara luar negeri, dalam negeri, mancanegara maupun domestik. Ya, ini lebih kepada faktor-faktor yang jadi fundamentalnya Indonesia, seberapa bagus konektivitas kita, akses regulatory framework, gitu ya, termasuk juga infrastruktur yang ada di dalam negeri. Oke. Jadi tidak ada yang dominan kalau saya melihat, ini berimbang.
Baik, berarti ini masih sejalan juga dengan target pemerintah sendiri ya. Kita lihat hampir 1.000 triliun begitu ya target investasi di sepanjang tahun 2022 ini, Pak Denny. Yes, ya itu kabar baiknya gitu ya. Meskipun tentu Pak Bahlil dan jajarannya pasti harus kerja keras karena kita lihat Iya, 1.200 triliun ini target yang luar biasa tinggi, belum yes. pernah. Tapi melihat di Q1 ada optimisme besar dengan 282 ini, setidaknya saya yakin ya 1.100 masih realistis gitu ya sampai di akhir tahun. Karena kalau kita lihat dari siklus tahunannya, biasanya nanti agak tinggi di kuartal 1, kuartal 2 agak turun, nah kuartal 3 kembali tinggi, tapi paling tinggi itu biasa di kuartal 4. Karena banyak bisnismen gitu ya, perusahaan juga mereka mau tutup buku kan, jadi apa yang Oke. memang target-target belum tercapai, itu akan dikejar di kuartal 4. Jadi dengan optimisme yang sebesar ini, ya itu angka yang masih realistis, meskipun tentu untuk 1.200 itu kerja keras, kalau saya melihat seperti itu. Iya, itu dia. Beberapa sektor yang menarik perhatian tadi sudah disampaikan industri logam dasar, kemudian logistik ya terkait dengan transportasi dan pergudangan. Tapi bagaimana dengan daerah-daerah yang masih menjadi dominasi untuk para investor tadi? Apakah Pulau Jawa begitu masih mendominasi atau sekarang sudah mulai mengarah kepada negara, maksud saya daerah-daerah lain? Tetap kalau dari segi wilayah memang Jawa masih bukan dominan dalam arti Hmm, kelompok besar ya, sebenarnya hampir 50-50 Jawa dan non Jawa. Tapi kalau Oke. kita tahu luas wilayah kan Hmm. Jawa ya cuma berapa persennya luas wilayah Indonesia gitu, tapi penduduknya ada 60%. Jadi apa yang membuat Jawa masih jadi primadona? Tentu karena memang market size, kita tidak bisa pungkiri. Selain itu juga ada kualitas SDM ya. Jadi kalau kita lihat dari IPM gitu, Jawa tetap paling tinggi. Jadi investor juga untuk mencari buruh yang bisa memenuhi eh, kualifikasi mereka juga lebih mudah di sana. Selain itu tentu faktor akses, konektivitas dan infrastruktur. Jawa masih leading. Baik, yang terbaru, Menko Luhut kita tahu bertemu dengan bos Tesla. Seperti apa ini dampaknya terhadap dunia investasi di tanah air? Siap. Kita akan lanjutkan kembali Pak perbincangan kita. Ini terkait dengan data yang tadi sudah disampaikan, lokasi investasi di kuartal pertama ini memang masih wilayah Jawa, tadi DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat, Riau, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah. Tapi Anda melihat dengan tren seperti ini, apakah pemerataan sudah mulai terjadi ke provinsi-provinsi lain di luar Pulau Jawa? Ya, baik Pak. Memang kalau kita lihat memang masih didominasi tentu pada Pulau Jawa dan khususnya di sini daerah-daerah yang sudah lama jadi sentra industri ya. Di situ Oke. Jawa Barat, lalu ada juga Jawa Timur. Gitu. Jadi kalau kita lihat pemerataan, nah ini memang yang masih menjadi concern kalau saya melihat. Jadi untuk Sumatera, Riau itu juga masih seputar, saya yakin tidak jauh dari penanaman yang sifatnya juga industri ekstraktif. Gitu. Sulawesi Tengah pun demikian. Gitu. Tadi kaitannya dengan kemampuan mereka memproduksi nikel gitu di daerah tersebut. Nah ini yang masih jadi concern kita. Jadi pemerataan ini belum pada peningkatan dalam arti akses atau kualitas tenaga kerja gitu ya. Itu masih dalam bentuk bahwa ada resources yang ada di sana sehingga banyak investasi lari ke sana. Ini yang jadi PR pemerintah ke depan saya rasa untuk pemerataan yang lebih lanjut dalam arti membuat bahwa kemajuan dari sisi ekonomi itu bisa lebih merata di wilayah non Jawa. Baik, dari beberapa negara mendominasi di wilayah Indonesia yang menanamkan investasinya adalah Singapura, kemudian ada Hong Kong, Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat. Bagaimana Anda melihat apakah negara-negara ini memang yang selalu menanamkan investasi mereka di Indonesia? Nah, kita mungkin bisa melihat justru dari yang nomor 3, Pak, mulai dari Oke. sana ya. Karena kalau kita lihat dari nomor 1 dan 2, Hmm, Singapura dan Hong Kong ini sebetulnya kan financial gateway ya. Oke. Jadi sebetulnya ya itu lebih kepada uang yang mampirnya lewat sana atau mungkin ya ditaruh di rekening investasinya di sana baru masuk ke kita. Tapi sebetulnya yang perlu kita lihat yang lebih menarik adalah sebenarnya negara-negara yang ketiga, 4, dan 5. Jadi sebetulnya ini sudah menjadi investor tradisional kita sejak lama, gitu ya, terutama Jepang. Tapi kemudian ya sejak kebangkitan ekonomi Tiongkok bergeser ke Tiongkok sampai akhirnya ke Amerika Serikat. Pattern ini masih belum berubah saya rasa, gitu ya. Masih 3 negara ini yang cukup dominan terhadap investasi di dalam negeri, khususnya tentu foreign direct investment. Baik, kita akan lanjutkan kembali pertanyaan yang tertunda tadi. Menko Luhut ini sudah bertemu dengan Elon Musk. Nah ini membawa angin segar seperti apa terhadap investasi di Indonesia, Pak Denny? Kalau kita klasifikasikan tentu yang seperti ini sifatnya sebetulnya gimmick ya, Hmm, tapi tentu gimmick yang baik
ini citra yang baik buat Indonesia ya, karena salah satu orang terkaya di dunia gitu, lalu juga bahkan disebut Iron Man, real Iron Man gitu ya. Oke. Nah ini terus kita bisa ketemu, dapat perhatiannya, tentu ini jadi citra baik. Ini dan juga di satu sisi kalau bicara terkait bisnis spesifik beliau ya, ini angin segar seriusan Tesla berinvestasi, semoga bisa sampai ke arah sana. Tapi tetap gitu ya, downline-nya itu kan pengusaha akan melihat visibility study dalam melakukan investasi. Akses internasional yang dimiliki Indonesia seperti apa sih dan sebaik apa, kemudahan berusaha yang ada di sini, insentif regulasi dan potensi pasar gitu ya. Sebelumnya tuh Tesla juga sudah pernah kirim tim, tapi ujungnya tidak jadi kan. Dan Nah, itu dia. Agak di India. Nah, lantas jadi bagaimana? lagi-lagi ini gimmick dan semua bergantung visibility study-nya, Pak. Gitu. Wow. Downline jauh nggak gitu ya kalau investasi di sini? Arahnya semakin jelas tidak? Karena ini kan pertemuan yang sudah dipublish juga, kemudian banyak pihak juga berharap benar-benar terrealisasi begitu, Pak Denny. Ya, saya cukup optimis ya gitu kalau untuk yang kali ini. Tapi lagi-lagi kalaupun memang benar jadi, seberapa besar dan seberapa signifikan. Karena lagi-lagi Tesla kesini karena memang mengejar ya resources kita, nikel gitu ya, untuk baterai yang jadi salah satu komponen paling penting untuk produksinya. Nah, tapi itu kan berarti juga bahwa Indonesia hanya jadi salah satu dari rantai pasok yang akan dibangun Tesla, gitu ya. Tidak seperti investor-investor tradisional kita di otomotif yang dari Jepang maupun Korea dan beberapa dari Eropa yang sudah lebih dulu ada di sini dan sampai membuat assembling facility. Betul, gitu. dan bahkan menjual produknya di Indonesia begitu ya. Betul, jadi kita kalaupun kedatangan ya saya melihat Tesla hanya akan jadi ya menjadikan Indonesia salah satu rantai pasok basis, saja. Ya, rantai pasok saja bukan Okay. jadi basis produksi gitu. Jadi tetap bahwa pemerintah perlu ini langkah tegas, langkah yang bagus menarik Tesla, ini pemain baru gitu ya dalam industri otomotif, tapi jangan lupakan gitu ya investor-investor tradisional yang memang sudah jauh lebih berkomitmen dalam investasi di Indonesia. Betul. Dan jadi harus tetap berimbang kalau saya melihat. Iya, dan sudah gitu terbukti begitu ya. Ya, puluhan tahun. Iya, oke. Nah, lantas strategi apa yang perlu diterapkan juga oleh pemerintah begitu untuk menarik lagi minat investor mancanegara begitu, investor global untuk menanamkan investasi mereka di dalam negeri? Adakah sektor-sektor seksi lainnya yang bisa ditawarkan? Kalau kita melihat dari potensi-potensi yang ada, memang banyak yang belum tergarap ya. Jadi seperti misalnya kalau kita lihat di industri jasa gitu ya, dengan jumlah penduduk yang besar gitu, mungkin ya sektor keuangan sebetulnya masih tetap menarik gitu. Tapi kalau kita lihat di 5 besar baik dari PMA maupun PMDN ini sudah tidak masuk gitu, karena sebetulnya itu sektor yang selalu di Indonesia secara profitability, dan kalau kita lihat dari bursa kita juga terlihat kan ya, itu sektor yang salah satu paling tinggi gitu hasil profitnya gitu ya, ROE-nya. Nah, jadi mungkin di sana gitu ya. Selain itu juga kalau kita melihat ada industri mulai makanan dan tanaman pangan, perkebunan gitu ya. Karena memang kita juga selain memang mengundang dalam arti membuka, kita juga melihat proyeksi kebutuhan kita. Seperti kita kasus pangan, sembako gitu ya. Ini kan selalu masih jadi concern gitu, bahwa ini menunjukkan investasi dari asing pun maupun dalam negeri perlu kita fokuskan pada sektor-sektor basic kita ini. Gitu. Ada kecenderungan ke sana yang saya dorong. Baik. Tantangan terbesar apa yang masih dihadapi Indonesia untuk menarik minat investor untuk menanamkan dana mereka begitu, baik yang PMDN maupun yang PMA? Ya, ini kita bisa kembali kepada publikasi dari Bank Dunia ya. Ada ease of doing business yang sayangnya tidak lagi dilanjutkan dan penggantinya juga masih dalam proses. Gitu. Jadi memang faktor-faktor yang ada tidak jauh dari sana. Gitu. Jadi kita bicara selalu pasti akses dan kemudahan regulasi. Gitu. Itu yang jadi persoalan. Simply said misalnya, ya, kalau kita melihat salah satu yang pernah jadi acuan itu adalah kemudahan membayar pajak. Investor, pengusaha secara umum pasti mau bayar pajak, tapi kalau kita lihat berapa kali harus pengusaha misalnya melaporkan pajaknya, gitu ya. Jadi ada beberapa item pajak yang harus dilaporkan dan dibayarkan setiap bulan. Dan kalau kita lihat misalnya dengan negara-negara lain, ternyata tidak semuanya begitu. Gitu. Ada yang cukup bayar pajaknya 3 bulan 1 kali, gitu. Jadi hal-hal seperti ini sederhana tapi ini menentukan gitu. Kemudahan berbisnis di dalam negeri tercermin dari sana. Gitu ya. Belum lagi adalah sektor-sektor yang memang masih rawan dengan ada pungutan liar, sampai Pak Jokowi juga membuat saber pungli gitu ya. Tapi itu yang masih ditagih gitu. Selain itu apalagi ya ada undang-undang cipta kerja yang nasibnya sampai saat ini belum jelas loh Pak. Gitu ya. Kita masih nunggu kan. Gitu ya, setelah MK menganulir gitu ya. Itu sebetulnya mau bagaimana ke depannya. Padahal optimisme luar biasa ketika undang-undang itu dia. Ya sebenarnya payung hukum sudah ada nih, tinggal implementasinya nampaknya begitu ya.
Ya, selalu PR-nya di sana. Oke, ini permasalahan klasik lah ya. Lagi-lagi kalau kita bicara mengenai pelaksanaannya setelah semua ide keluar, semua payung-payung hukum sudah tersedia, tinggal implementasinya yang dinantikan. Meskipun sudah berjalan, tapi mungkin perlu dioptimalkan lagi begitu ya, Pak Denny ya. Betul. Oke. Jadi berfokus pada hal-hal yang sifatnya fundamental tentunya. Baik, itu dia. Saya ke sana. Tapi yang pasti kita tetap optimis ya untuk dunia investasi di Indonesia, apalagi tahun 2022 dengan adanya pelonggaran dari PPKM, kemudian ekonomi yang sudah mulai bangkit kembali. Baik, Pak Denny, terima kasih banyak atas waktu yang Anda sempatkan, analisis serta sharing yang Anda berikan mengenai dunia investasi di Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat, Pak Denny. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.